Papi Mami. Nah, adik-adik, siapa yang udah siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, kita doa dulu yuk sama-sama. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Tepuk tangannya sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita jalan sama Tuhan Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
adik-adik boleh duduk karena kita akan menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita berikan persembahan yang baik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Terima kasih, Tuhan. Bapa. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ayo adik-adik kita ulang dari awal ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik kita dari awal ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya di dalam hatiku Tuhan, dan di setiap waktuku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Ayo adik-adik kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali. Kalau kami tadi telah memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami percaya Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang kami berikan. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biar kami mengerti firman yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Biar firman itu boleh bertumbuh dan berbuah beratus-ratus kali lipat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini udah siap mau dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah iya nih kakak lihat, kalian udah siap ya. Sekarang kita baca ayat hafalan kita dulu ya. Di Yesaya 66 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Amin. Wah pinter-pinter nih. Sekarang kita mau dengerin satu cerita. Adik-adik duduk yang rapi ya. Oke? Siap? Suatu hari sebelum hari Paskah tiba, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya dalam suatu rumah. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi harinya akan tiba, bahwa Tuhan Yesus akan disalib untuk menebus dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Siapa yang di sini murid-muridnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yeay, Tuhan Yesus baik ya. Sekarang kita lanjutin ceritanya, oke? Suatu ketika mereka sedang makan bersama,
Iblis membisikkan suatu rencana kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengambil sebuah kain lenan dan diikat di pinggangnya. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan mau memberikan suatu teladan atau contoh yang baik kepada murid-muridnya, di mana ia sebagai guru tapi mau melayani dengan rendah hati seperti seorang hamba. Waktu itu di Timur Tengah kuno, jalan-jalan sungguh berdebu, sehingga setiap orang yang melakukan perjalanan akan kotor kakinya adik-adik. Nah, setiap mereka yang setelah melakukan perjalanan akan membasuh kaki mereka supaya kotorannya hilang. Pembasuhan kaki ini biasa dilakukan oleh seorang hamba, pelayan, atau orang yang paling muda. Bisa anak atau istri sang pemilik rumah. Pembasuhan kaki juga bisa disebut sebagai suatu pelayanan atau penerimaan terhadap tamu yang datang ke rumah. Bila ada musafir yang sedang melakukan perjalanan yang jauh dan hendak menumpang atau bertamu di satu rumah, maka sang tuan rumah akan menyambut musafir tersebut dengan membasuh kaki-kaki mereka. Dan akan dilakukan dari pihak yang punya rumah, walaupun bukan pemilik rumah, tapi bisa anak atau istrinya. Jadi bisa disimpulin ya adik-adik, kalau pembasuhan kaki itu dilakukan oleh yang pertama, hamba, pelayan, atau orang yang paling muda. Yang kedua, oleh pihak pemilik rumah. Oke? Setelah itu Tuhan Yesus mengambil air dalam sebuah basi atau wadah penyimpanan air. Lalu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang ada di pinggangnya. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu juga wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu melakukan sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu," kata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi di cerita ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ia mau dengan rendah hati melayani kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Nah adik-adik, sama nih, kita juga harus rendah hati sama seperti Tuhan Yesus. Kita harus melayani sesama kita. Bisa dalam hal membagikan makanan kepada orang yang belum memiliki makanan, atau menolong sesama yang sedang kesusahan. Karena Tuhan Yesus ngajarin kita supaya kita mengasihi sesama kita. Ingat gak tadi lagunya? Kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu murah hati. Kasih Tuhan Yesus menutupi segala dosa kita. Nah, kasih juga bisa ditunjukkan dalam sikap rendah hati dan melayani orang lain. Siapa yang di sini mau rendah hati? Pintar. Yuk adik-adik, kita harus semakin sungguh-sungguh. Oke? Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu kalau Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-murid-Mu. Tuhan Yesus, kalau Engkau telah melayani murid-murid-Mu, kami juga mau ya Tuhan melayani sesama kami. Kami mau mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan sudah contohkan. Tuhan berikan kami hati yang sama seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus, yang rendah hati, yang mengasihi sesama. Karena kami tahu Engkau adalah teladan kami ya Tuhan Yesus. Ajarin kami ya Tuhan supaya setiap harinya kami boleh semakin serupa sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu telah menutupi dosa kami. Kasih-Mu telah mengajari kami supaya kami terus rendah hati dan melayani semua orang tanpa memandang fisik atau rupa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Yuk kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan beribadah lagi ya Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu rendah hati dan mau melayani seperti-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gembala-gembala kami ya Bapa. Pak Niko berserta wakilnya, Pak Samuel Gunawan berserta wakilnya, dan Pak Herlambang berserta wakilnya. Kiranya Engkau urapi mereka, Engkau jaga mereka, biar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, kiranya Engkau lindungi Indonesia dari COVID-19 ya Tuhan, kiranya segera diketemukan vaksinnya ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik di rumah ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau beri mereka kesehatan dan kepintaran juga ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah-sekolah kami ya Tuhan. Engkau berkati guru-guru kami, teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau cukupkan keluarga kami, Engkau lindungi, Engkau beri kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan, kami sudah ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.